Pertandingan big match di BRI Super League minggu ke-9 antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta baru aja selesai. Pertandingan ini dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 1-3. Seperti apa jalannya pertandingan? Yuk kita bahas bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke, sebelum kita masuk detail ke pertandingannya, kita bahas dulu secara statistiknya. Secara penguasaan bola, Persija Jakarta unggul di angka 53% dan Persebaya Surabaya di angka 47%. Secara total tembakan sebanyak 14 kali Persija dan 4 kali mengarah ke arah gawang. Memang secara statistik Persija lebih unggul ya. Tapi gue melihatnya gini, secara permainan sebenarnya dua tim ini sama kuat. Persebaya itu nggak main jelek kok. Nggak main jelek, tapi memang sepertinya strategi dari Persija lebih efektif dibandingkan dengan Persebaya. Nah, Persebaya pun juga kurang bisa aware terhadap set piece yang dilakukan oleh Persija. 3 gol yang dicetak oleh Persija itu semuanya berawal dari set piece, bukan dari open play. Open play mereka mampu menghadang Persebaya Surabaya, walaupun memang ketika udah 3-0 atau 2-0 tuh udah mulai terbuka banget tuh Persebaya. Jadi Persija lebih gampang masuk lagi sebenarnya. Nah, tapi di luar dari itu semua, gue melihatnya sebenarnya secara permainan dua tim ini sebenarnya sama kuat. Nah, jadi di awal-awal sampai menit ke-10 sebenarnya Persija lebih menekan. Persebaya tuh lebih menunggu. Jadi mungkin mereka tahu ya sepertinya. Dia mencoba untuk membiarkan Persija menyerang dan mencoba melakukan counter attack Persebaya. Dan sampai menit ke-10 sebenarnya Persebaya udah bisa berhasil keluar nih dari tekanannya Persija. Dan mencoba membangun serangan. Nah, tapi peran dari fullback dan sayapnya Persija sepertinya sangat efektif sekali mematikan sayap-sayapnya Persebaya, baik Bruno maupun Malik Rizaldi. Jadi memang dua fullback ini bekerja sangat keras sekali gitu. Rio Fahmi sama Donitri itu mereka naik turun dan saling cover dengan sayapnya mereka, Alano dan juga siapa ya di kirinya Persija? Gue lupa ya. Siapa ya? Gustavo Franca ya kali ya. Gue lupa pokoknya. Ada yang di kiri itu siapa ya? Yang di kanan itu Alano. Nah, itu mereka berdua sangat bagus sirkulasi bolanya. Dan ketika Persibaya mencoba melakukan serangan pun dari sayap, dua orang ini akan selalu menutup gitu. Mereka nggak. Jadi memang kerja kerasnya dari dua fullback ini akhirnya membuat mereka berdua harus diganti di babak kedua. Karena kayaknya kakinya pada kram semua. Itu benar-benar gila pergerakannya, tarik, naik turun. Gila nggak ada habisnya. Nafasnya kuat banget gitu. Itulah yang akhirnya memang membuat Persebaya kurang berkembang permainan mereka di sisi sayap. Nah, di babak pertama set piece yang didapat oleh Persija membuat Persija unggul dulu 1-0. Dan di sini set piece-nya agak unik sebenarnya gue melihatnya. Set piece yang dilakukan tuh biasanya tendangan itu kan langsung ngumpan ke tengah-tengah pemain. Ini enggak, mereka kayak bagi-bagi bola dulu, balik lagi Alano, terus balik lagi ke Van Besti, gue lupa namanya siapa, bolak-balik baru akhirnya melakukan early crossing. Dan di situ sepertinya pemain Persebaya kehilangan konsentrasi. Disitulah Donitri berhasil muncul dari belakang. Itu kalau dilihat dari replaynya kelihatan banget dia lari. Shoot. Nah, Malik Rizaldi yang jagain Donitri nggak sadar kalau Donitri udah mulai masuk gitu. Dan masuk, akhirnya Donitri berhasil melakukan tendangan dan menciptakan gol. Gila, ini gue nggak ngerti ya. Donitri ini sebenarnya adalah pemain pengganti dari Alan Cardoso. Dan ini mungkin memang strateginya dari pelatih kali ya, mungkin memasang Donitri sebagai starting line up ya. Alan Cardoso nggak cedera gitu. Dan akhirnya pun dia main di babak kedua menggantikan Donitri. Dan gue ngerasa ini adalah sebuah strategi yang unik gitu dari Persija. Mungkin itu adalah hasil evaluasi ketika mereka libur selama 2 minggu kemarin selama jeda internasional. Karena memang di 3 minggu itu Persija performanya kurang begitu baik ya, 3 minggu. Kalau nggak salah kalah 2 kali, itu seri 1 kali kalau nggak salah. Jadi memang performa belum baik dan akhirnya dilakukan evaluasi dan lini belakangnya diganti total gitu. Dan itu membuahkan hasil yang baik sepertinya.
Nah, di akhir babak pertama, Jordi Amat berhasil mencetak gol lagi melalui corner kick. Jadi second ball-nya dari pemainnya Persebaya yang jatuh ke kakinya Jordi Amat langsung nendang dan akhirnya Jordi Amat berhasil mencetak gol. Unggul 2-0 Persija. Nah, babak kedua Persebaya melakukan perubahan. Dia mencoba mengganti Malik Rizaldi dengan Gali Freitas. Nah, memang gue melihat bahwa Malik Rizaldi gak berkembang. Mati sih memang kalau gue kemarin jarang banget dapat bola di babak pertama. Dan dengan masuknya Gali Freitas sebenarnya membuat serangannya Persebaya lebih bagus, lebih hidup gue melihatnya. Karena memang di babak kedua pun juga sebenarnya Persebaya berhasil menciptakan gol melalui serangan cepat. Baru kick off nggak lama, tapi akhirnya dianulir sama VAR karena ada pelanggaran sebelum umpannya diberikan. Jadi memang VAR itu mereview dari momen sampai sebelum itu gol gitu loh. Dan ternyata pelanggarannya adalah sebelum gol, itu Alano dilanggar. Oke, nah secara babak kedua permainan Persija memang lebih banyak menunggu. Jadi berbanding terbalik gitu. Di babak pertama mungkin kalau secara statistik di babak pertama agak beda jauh sih gue ngeliatnya. Nih kalau di babak pertama dia 56%, Persija 50-50 ya 53%. Jadi memang agak berbeda lah pertandingan Persija Jakarta di babak kedua. Dia lebih menunggu dengan melakukan serangan-serangan balik. Nah, di babak kedua inilah akhirnya dua fullbacknya harus diganti karena Karam, Donitri dan juga Rio Fahmi. Ya karena memang mereka bergerak naik turun. Nah yang sangat disayangkan sebenarnya adalah gol ketiga dari Persija Jakarta. Entah kenapa ya, gue ngelihatnya pemain Indonesia tuh masih belum aware gitu untuk ketika mereka berada di kotak penalti ya. Contohnya kemarin di Timnas. Yakob Sayuri yang menarik baju walaupun itu sedikit gitu. Nah ini kejadian lagi gitu di Persebaya yang sebenarnya catur itu nggak perlu sebenarnya melakukan pelanggaran dengan memeluk Maxwell, padahal bolanya tuh udah sangat jauh sekali, nggak kekejar juga sama Maxwell, tapi masih tetap aja dipeluk ketika Maxwell mau ngejar, ya akhirnya jatuh ya, jelas-jelas itu pelanggaran gitu loh, dan itu merupakan hal yang fatal sih kalau menurut gue dan harusnya tidak dilakukan oleh seorang pemain profesional, bukan pemainan tarkam gitu loh. Ini bukan tarkam yang ketika wasit nggak melihat pun nanti akan ada VAR yang mereview itu gitu. Dan pemain-pemain Indonesia tuh harus aware kalau mau naik levelnya mereka harus sadar jangan bisa melakukan hal-hal fatal seperti itu. Sangat disayangkan sebenarnya. Dan akhirnya dapat penalti. Alano menyelesaikan itu dengan baik dan akhirnya Persija unggul 3-0. Nah di sini Persebaya juga berhasil mengejar ketinggalan dan serangannya pun juga melalui set piece dari corner kick. Ya, yang mencetak gol adalah Leo Lelis. Second ball juga dengan placing ke kiri. Nah, ini memang gue melihatnya bahwa di pertandingan ini memang sebenarnya secara permainan dua tim ini sebenarnya sama, equal kalau gue ngerasa gitu. Tapi memang kesiapan dalam melakukan set piece, konsentrasi itu Persija lebih unggul gitu. Karena memang golnya cuma dari set piece dan gol ketiga apalagi sangat disayangkan sebenarnya melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Bahkan sebenarnya di akhir-akhir itu banyak banget sebenarnya peluang Persija. Tapi ya itu di luar dari itu semua gue ngeliatnya karena memang udah Persebayanya udah keluar gitu. Dia udah mau balas, mau ngejar ketinggalan. Jadi dia membiarkan di belakang itu agak kosong. Dan itu sayangnya nggak bisa dimanfaatkan lagi oleh Persija sebenarnya. Padahal banyak banget tadi tinggal berapa sampai 3 kali tuh ada Excel sama siapa? Gue lupa lagi siapa namanya. Ya intinya gitulah. Intinya sebenarnya secara permainan dua tim ini sama kuat menurut gua. Apalagi Persebaya didukung sama pendukungnya ya. Dan itu sebenarnya sebuah kesialan sih kalau menurut gue buat Persebaya Surabaya ketika harus kalah dari Persija Jakarta, terutama di kandangnya dia sendiri. Karena setelah permainan mereka cukup bagus mengimbangi dari Persija Jakarta. Hanya ketika set piece saja. Nah ini mungkin yang harus lebih dievaluasi karena set piece itu adalah salah satu cara untuk mencetak gol dan ini adalah menjadi andalan gitu loh. Jadi ketika kita sudah buntu untuk mencetak gol dari open play, set piece adalah salah satunya cara, lemparan ke dalam, corner kick, free kick gitu. Itu adalah salah satu cara untuk bisa menciptakan kemenangan dan meraih poin. Dan ini kadang-kadang orang nggak sadar gitu. Orang hanya ingin melihat permainannya bagus gitu. Padahal
Kalau kita mau menang, semua itu harus berperan. Permainannya bagus, set piece-nya juga oke, masalah mentality juga harus bagus, nggak cuma hanya permainan dan hanya skill individu. Mentality, ini pertandingan nih tadi banyak banget benturannya, banyak banget protesnya, banyak banget saling amarah, bukan amarah, apa namanya istilahnya ya. Pokoknya penuh ketegangan lah tadi pertandingan itu, dan bener-bener tegang, dan memang kayak gitu ya main bola ya, pasti mungkin di lapangan kita tegang, bersih tegang dengan siapapun, tapi setelah itu ya kita kembali lagi bersahabat. Nah itulah intinya sebenarnya yang ada keseluruhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sebuah pertandingan sepak bola, kita harus melihatnya secara holistik, nggak cuma hanya faktor permainan. Dan komposisi pelatih itu sangat penting gitu, nggak cuma hanya masalah teknikal permainan, mereka harus bisa menjaga. Bayangkan tadi kartu kuning itu 4 Persija di babak pertama, tapi di babak kedua nggak ada kartu kuning sekali, karena memang tensinya udah harus turun. Jangan sampai ada yang kartu merah gitu, bahaya kalau ada yang sampai kartu merah. Ya udah, akhirnya pemain pun sadar, mungkin udah diingetin sama pelatih, inget udah kartu kuning, kartu kuning, jangan rese-rese lagi gitu ya, kayak gitu ya. Intinya itu adalah sebuah sepak bola itu adalah sesuatu yang holistik, dan kita harus bisa melihat itu semua. Jadi jangan tiba-tiba waduh, ini tapi secara permainan oke kok kalau menurut gua. Oke, semoga pertandingan Liga 1 BRI makin bagus tentunya, dan kualitas dari permainan kita dan pemain kita bisa meningkat. Ya itulah, pelanggan-pelanggan di kotak penalti nggak usah lagi lah. Mereka harus sadar gitu. Itu harus dikasih tahu video. Nih, inget lu jangan ngelakuin kayak gini, catur gitu. Oke, maju sepak bola Indonesia.